Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang mendung ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan kaum muslimin dimanapun berada. Dan pagi ini kita akan menyoal harta atau kekayaan yang diraih oleh para ustadz, para mubalik, para kiai pada umumnya, dan yang diperoleh secara khusus oleh Al-Ustadz Yusuf Mansur. Jadi seperti dimaklumi, para asatidz, para kiai atau para mubalik itu memperoleh harta pada umumnya melalui ceramah mereka. Ceramah-ceramah itu di publik, di masyarakat, kemudian mereka mendapat transport. Itu yang lazim terjadi di kalangan kita. Tentu saja sebagiannya mendapat income atau gaji dari para santrinya. Jadi santri dipungut biaya sehingga mereka, para kiai itu, para ustadz mendapatkan biaya hidup, mendapatkan gaji, mendapatkan mukafaah tiap bulan dari santri yang dibinanya, dari para santri yang diajarinya itu. Ini yang lazim terjadi. Dan beberapa memang ada yang memiliki usaha konvensional, jadi punya bisnis, kemudian dari bisnisnya itu juga menghasilkan sehingga mereka pun mendapat income tambahan. Nah, dalam Islam memang harta ini akan dipertanyakan atau disoal dalam 3 hal. Jadi dari mulai bagaimana cara memperolehnya, kemudian bagaimana cara mengelolanya, dan bagaimana distribusinya. Itu yang mendapat perhatian serius dari Islam. Nah, dalam hal perolehan seperti yang barusan saya singgung, itu sudah cukup untuk membuat seseorang itu hidup nyaman, hidup layak dan sejahtera dengan profesi sebagai ustadz atau sebagai mubalik. Tetapi kemudian dunia hari ini, khususnya Indonesia, kaum muslimin di Indonesia dihentakkan dengan cara perolehan harta yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Jadi di samping beliau melakukan aktivitas cara memperoleh harta sebagaimana yang dilakukan oleh para mubalik lainnya, para ustadz lainnya, yaitu melalui ceramahnya, melalui membina santrinya, melalui bisnis kecil-kecilannya itu. Karena kalau bisnis besar, seorang mubalik akan kesulitan ya, biasanya ilmunya tidak mumpuni, atau mungkin bukan karena tidak mumpuni tapi waktunya habis untuk mengelola umat gitu. Nah, Ustadz Yusuf Mansur ini lain, dia memiliki track record memperoleh harta yang lumayan jumlahnya, bisa mencapai ratusan miliar. Ya sekitar itulah ya, diperkirakan sekitar ratusan miliar. Artinya memang sangat banyak gitu dari umatnya secara langsung. Jadi di samping dengan melalui hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, melalui ceramahnya, melalui bisnis konvensional yang kecil-kecilan, melalui pembinaan atau pengajaran terhadap para santrinya, dan juga mungkin satu lagi yang saya perlu singgung juga, melalui sedekah publik yang lazim, yang wajar gitu. Nah, Ustadz Yusuf Mansur ini ditambahi dengan 2 hal atau 3 hal dari yang didapat oleh para ustadz atau para mubalik pada umumnya. Yang pertama, melalui pintu sedekah yang spektakuler. Jadi kalau sedekah pada umumnya itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan menyerahkan hartanya secara alami, atau karena kesadaran internal, atau karena memang mengharap ridha Allah. Tapi yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini adalah menarik sedekah dengan cara memotivasi terlebih dahulu, dalam tanda petik juga mungkin menghipnotis para jemaahnya, sehingga mereka bisa bersedekah secara spektakuler, secara bombastis, besar-besaran jumlahnya. Ya, beliau menggunakan cara dengan mengiming-imingi pahala yang besar dan juga imbalan cash di dunia yang berlipat pula. Nah, sehingga dengan narasi dan retorika yang sangat memukau, para jamaah kemudian bisa bersedekah, ya mungkin sadar mungkin setengah sadar, melalui atau via Ustadz Yusuf Mansur ini, dan jumlahnya sangat luar biasa ya. Nah, cara kedua yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur untuk memperoleh harta adalah dengan membuat bisnis yang bisnisnya juga spektakuler ya, agak aneh-aneh lah sedikit lah.
bagi kalangan kaum muslimin pada umumnya ya. Misalnya bisnisnya pay trend itu juga agak aneh bisnis itu ya. Sehingga bisnis ini karena aneh tadi tidak bertahan lama ya kan. Tidak bisa eksis menghadapi dunia bisnis yang sesungguhnya. Kemudian beliau bisnisnya yang spektakuler juga adalah soal franchise ya. Beliau sebagai investor menanam sekian banyak uang di sejumlah perusahaan, di sejumlah bisnis gitu. Dan juga yang lebih spektakuler lagi, beliau bisa memperoleh harta dengan cara membuka keran investasi, kasih tanda petik, dari para jemaahnya. Dan ini pun beliau bisa meraup harta yang lumayan banyak, sebagaimana kita saksikan, kita dengarkan fenomena ini di sejumlah medsos, dan itu bisa kita lacak jejaknya. Nah, cara-cara yang saya sebutkan belakangan itu menyebabkan Ustadz Yusuf Mansur menjadi ustadz pertama di Indonesia yang mampu meraup harta dari jemaahnya sekian besar dan sangat bombastis. Jadi dalam hal ini beliau berhak atau layaklah mendapat hadiah spesial ya. Mungkin bisa dicatat di MURI sebagai ustadz pertama di Indonesia yang mampu meraup harta sekian banyak dari jamaahnya secara langsung. Nah, ini bedanya antara para asatid dengan Ustadz Yusuf Mansur. Contoh gini, A'agim itu juga melakukan mirip-mirip dengan Ustadz Yusuf Mansur, tapi beliau alami. Misalnya gini, A'agim juga sama menarik sodako, tetapi tidak melakukan bombastisisme ya, mengiming-imingi pada jemaah, kemudian melucuti langsung harta jemaah, memintanya langsung di forum yang sama seperti yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ya, beliau tidak lakukan ya. A'agim juga mempunyai bisnis, tapi bisnisnya real, bisa kita lacak. A'agim juga berceramah ke sana kemari dengan tarif yang atau dengan income yang besar juga. Nah, tetapi A'agim ini lebih alami, lebih natural, dan bisa kita pahami sebagai kaum muslimin. Kita bisa memahami bagaimana beliau memperoleh harta. Sedangkan yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur itu tadi yang luar biasa dengan cara-cara yang baru gitu, dengan cara-cara yang baru, dan pendapatannya pun luar biasa. Maka layak mendapat hadiah dari MURI ya, langsung bisa dicatat di MURI sebagai ustadz pertama di Indonesia yang melakukan terobosan-terobosan ya, tanda petik itu, untuk memperoleh harta dari umatnya dengan sebanyak-banyaknya. Nah, ini sudah terjadi, dan harapannya teknik-teknik yang dilakukan beliau ke depannya tidak diulangi lagi, karena ternyata menimbulkan banyak masalah ya. Jadi cara memperoleh harta yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur itu banyak menimbulkan masalah ya. Nah, dalam Islam selain menyoal bagaimana cara memperoleh harta, itu juga disoal bagaimana cara mengelolanya. Setelah harta ini diraih dengan sangat banyak, dengan cara-cara yang beragam tadi ya, ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat begitu. Lalu kemudian akan disoal juga bagaimana tuh cara mengelola harta ini. Nah, kita kembali ke kasus Ustadz Yusuf Mansur ini yang memang menarik ya. Beliau manusia atau ustadz fenomenal ini bagi saya ya. Unik itu beliau itu. Bagaimana dia mengelola harta itu? Ya, kita lihat ada yang diinvestasikan ya, jumlahnya miliaran sampai di MNC TV barang kan, sahamnya dibeli oleh dia kan gitu. Kemudian di bank syariah tertentu kan, kemudian di perusahaan-perusahaan lainnya. Itu saya kira di samping itu menambah cara beliau dalam meraih harta, juga itu bagian dari manajemen dia mengelola harta. Ya, sebagiannya mungkin digunakan untuk mengelola pondok pesantren dia ya. Sebagiannya kita tidak paham, sebagiannya kita tidak paham juga bagaimana cara beliau mengelola harta, dan ini pun akan dipertanyakan dalam Islam gitu ya. Dua hal ini, cara mengelola ini sangat penting dalam Islam. Jadi siapapun yang berurusan dengan harta, dua hal ini tolong diperhatikan. Yang ketiga, setelah harta itu dikelola, yang ketiga adalah soal distribusi. Bagaimana cara mendistribusikan ini ya? Distribusinya kemana aja nih, pos-posnya mana aja? Tadi ada bersinggungan dengan cara ngelola ya.
Distribusinya ada yang ke santri, ada yang ke pondok, ada yang ke umat, ada yang ke bencana alam, ada yang kemana-mana itu. Nah, ini soal distribusinya. Bagaimana harta ini tidak dipegang atau tidak mengendap di orang per orang atau di kelompok per kelompok sehingga terjadi penimbunan harta. Itu tidak boleh dalam Islam. Harus didistribusikan. Ya. Jadi adanya pintu sedekah itu, pintu zakat, pintu infak itu dalam rangka, dalam konteks mendistribusikan harta secara proporsional. Nah ini kita menantang ini, atau kita pengen tahu bagaimana Ustaz Yusuf Mansur setelah kita tahu bagaimana cara beliau memperoleh harta yang sedemikian besar, kemudian cara mengelolanya kita juga tidak begitu paham. Kita pengen tahu bagaimana beliau mendistribusikan harta itu, memanfaatkan harta itu kepada umat, kepada umat Islam pada khususnya, dan kepada umat manusia secara keseluruhan. Itu yang kita tunggu dan kita tantang beliau membuktikan bahwa beliau tidak hanya pintar meraup harta dari umat, tapi juga beliau bisa mendistribusikannya kepada publik juga, kepada umat juga. Oke, kita tunggu bagaimana kreativitas beliau dalam mendistribusikan harta itu. Siapa tahu sampai kepada Anda juga, atau mungkin sampai kepada saya untuk saya sampaikan kepada santri-santri saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.